HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan, atas nama Atman. Pemirsa ITV, Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Ini bulan kelima Nawaksara Watam 9 gaya penulisan Hindu milenial. Mudah, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Nah, pemirsa, mengimplementasikan Nawaksara, kami menyuguhkan beberapa tayangan menarik. Kita awali dengan High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup jadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, I Gusti Ketut Widana, untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hai adik-adik Swindu, Napi Orti, mugi-mugi selalu becik dalam lindungan Yang Widi. Senang sekali Kak Ami ditemani Ya, Patricia. salah satu host Hai TV Channel 3 yang menemani Kak Ami dalam program Jelajah Pustaka, salah satu program dari High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menemani adik-adik belajar dari rumah. Nah, yang ada di tangan Kak Ami dan Kak Dia itu ada buku 991 Hinduni Tutur Sebelum Tidur. Jika kita lihat nih Kak Dia, di gambar cover ini ada 2 peran nih. Dia berperan sebagai antagonis dan protagonis. Ada apa teman-teman? Ya betul, kancil dan juga ayam. Ya. Ini menarik banget ya, dari bentuknya sudah seperti buku gambar anak-anak. Iya, betul banget. Betul ya, dengan perpaduan warna yang sangat apik tentunya. Ya. Langsung aja Kak Ami ya. Mm-mm. Nah, ini ada cerita satu Hinduni tentang celeng alas. Gimana deh Kak Ami? Nah, celeng alas seperti yang kita ketahui itu adalah babi hutan. Nah, babi hutan ini ternyata tinggal di hutan yang lebat sekali dan angker. Dan raja hutan ini adalah seekor babi. Seperti itu dia.
Ini juga nih ada Kak Armi, ada pesan moralnya juga di cerita ini, yaitu jangan jadi anak yang suka iri pada orang lain. Belum tentu anak yang membuatmu iri itu mempunyai nasib lebih baik dibandingkan dirimu. Jadi kita harus lebih bersyukur tentang apa adanya dirimu dan jangan suka mengeluh. Betul banget Kak Diah, dan itu ada di halaman ke-7, Lembu Jantan. Jadi adik-adik Swindu bisa banget nih dibaca lebih lengkapnya di buku 99 Satwa Hinduni. Kemudian juga ada cerita tentang Gajah Putih Sang Raja. Gajah Putih Sang Raja. Nah, kalau cerita tentang Gajah Putih Sang Raja ini pesan moralnya ya, saling tolong-menolonglah terhadap sesama makhluk hidup. Siapapun yang suka menolong pasti akan ditolong saat ia memerlukan pertolongan atau terkena musibah. Itu ada di Gajah Putih Sang Raja. Itu Kak Diah. Nah, ini menarik nih Kak Armin. Di halaman 75 cerita tentang nenek sihir dan rusa putih. Wah, gimana ya nih Kak Armin? Sangat menarik bukan? Di halaman 75. Ya. Oh iya dong, itu ceritanya bagus banget. Ada seorang nenek sihir dengan rusa dan rusa putihnya. Jadi dari pesan moralnya ini dia dan teman-teman Swindu, jangan mudah menuduh orang lain, apalagi menfitnah ya. Itu sangat tidak boleh dan itu dilarang. Berbuat jahat sebelum mempunyai bukti. Jadi itu sudah menuduh kan namanya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bertanya dulu sebelum menyimpulkan suatu masalah. Jika adik-adik Swindu punya masalah, jangan langsung menuduh ke orang lain, tapi harus ditelaah terlebih dahulu seperti itu agar tidak menimbulkan fitnah. Buku ini mengungkap makna di balik cerita rakyat sebagai tutur sebelum tidur. Ini akan menolong orang tua untuk menyambung lingkaran edukasi dan komunikasi melalui simpul inspirasi cerita dongeng. Jadi dari gambar itu sudah menarik, tentu anak-anak akan lebih excited nih untuk mendengarkan atau tutur sebelum tidur. Ini juga mengajarkan adik-adik Swindu di rumah itu tentang ajaran moral, sopan santun, budi pekerti, kasih sayang, terus tolong menolong, kebijaksanaan dan lain sebagainya dalam pilar utama susila Hindu Dharma. Wah, lengkap banget ya Kak Lengkap Armi. banget. Nah, untuk pemirsa di rumah dan adik-adik Swindu, jika ingin baca Senang-Senang Satwa Hinduni bisa dapat di mana nih Kak Armi? Nah, itu yang paling penting. Jika adik-adik Swindu, orang tua, kakek, nenek, habis itu paman, om, tante, dan lain sebagainya memerlukan buku ini, tentu pasti harus perlu ya datang ke galeri buku atau ke butik buku Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Nah, adik-adik Swindu, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Ami Laksani, Ya, Parisya. pamit undur diri. Sampai jumpa dalam jelajah pustaka berikutnya. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098015000076695. Is it tu Tuhan?
kita berada di karya rupa yang luar biasa, Bapak ya. Wow, banyak sekali kata-kata Hindu kita di dalam Ya, sini. ini tato, susila dan acara dan yang lain-lainnya juga Iya, ada Pak. Weda, ada banyak sekali ini ya benar ya. Ya, ada Purana, ada Purana. Pratima, Daksina, Pejor, Padma. Nah, di sini Pak, Ya. ada kata cana. Iya. Nah, ini nih yang sering kita temukan dan kita gunakan setiap hari, Pak. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ke pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, tatuannya, susilanya, dan bagaimana sih kita menggunakan canang ini sebagai sarana yatnya. Mungkin Ya. singkat saja Pak Dayu. Ya, canang kalau melihat bentuknya ya, ada beberapa bentuk canang, sebenarnya ada bentuknya segitiga, ada bulat, ada Iya. segi empat. Yang di bawahnya kita sebut alas, yang disebut dengan ceper, yaitu canang. Di atasnya isi porosan prinsipnya, ada tebu, kemudian ada jajan, kemudian juga ada beras, di atasnya ada urosarinya, kemudian bunga. Pada puncaknya diisi kembang rampe. Benarnya di setiap upacara puncaknya adalah canang. Canang itu kan simbol lingga ya, lingga itu adalah siwa. Tatuannya bahwa kita melinggihkan siwa, menstanakan siwa di semua upacara itu di paling puncak dia. Itu kalau tatuannya. Kalau etikanya nanding canang itu atau membuat canang, utamanya ngaturan canang itu kan bahwa ada teks menyebutkan di Widya Sastra ayo mentanding ngopak mau ngomisun, misalkan itu etika kita mentanding. Apabila kita nanding canang membuat batur apapun jangan marah-marah, jangan fitnah, jangan benci, jangan iri. Intinya adalah bungkus ikhlasan gitu ya. Canang ini kan tentu digunakan di setiap upacara panjayatnya, dewayatnya sampai butayatnya. Nah, sebenarnya esensi dari canang ini gimana sih Pak? Canang kalau dilihat bentuknya kan napak dara sebenarnya, kotak napak dara, kemudian bentuk swastika tuh di cepernya. Kemudian kalau melihat perkembangannya ada urosari membentuk padma, diatur padma, itu canang. Tapi kalau lihat tatonya napak dara ya kita kembalikan ke pengidar-ngidar seperti itu. Yang di utara adalah hitam, Wisnu, kemudian bunganya di sana juga hitam, kemudian timur adalah Iswara, kemudian bunganya kuning, selatan adalah Brahma, warnanya merah, kemudian di barat Mahadewa warnanya kuning, di tengah-tengah adalah Siwa itu sendiri. Itu makna kalau di diperas lagi ada porosan di sana yaitu angkungan gitu kan. Ini konsep pengringkes namanya, dari yang jadi yang aneka menuju yang eka kan, eka tua, aneka tua, swalaksana batara konsepnya di sana. Ya, terima kasih Pak Dayu. Dan sejatinya canang ini kan kita gunakan sebagai persembahan niatnya untuk mengucap rasa syukur bakti Iya. kita kepada Ida Sang Hyang Widi dan segala manifestasinya. Iya. Nah, terakhir Pak Dayu, pesan apa sih yang ingin kita sampaikan melalui goresan para penulis dengan menulis kata canang? Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para penulis dengan menulis kata canang? Iya. Kata canang itu kan yang disebutkan lingga, yaitu bebantenan pinaka gantui, gitu, bahwa batu itulah menyimpulkan diri kita sendiri dalam bentuk canang. Untuk itu apapun itu yang dibuat canang itu adalah diri kita sendiri yang kita persembahkan. Maka itu kita mempersembahkan diri kita sendiri, kita mempersembahkan ketulus ikhlasan hati nurani kita sendiri untuk yang kita puja Ida Sang Dewasa. Oke, terima kasih Pak Dayo. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 sekilas mengulas karya rupa di depan kita. Semoga dapat bermanfaat, menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3. Inilah petua sang dharma tentang kehidupan bersama, harmonisnya warna yang Apa yang bisa kita tangkap dari sepiring nasi campur Nusantara? Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur, perpaduan warna-warni yang indah, di antara campur sari, sambal terasi. Apa yang bisa kita pelajari? Hari ini nasi campur memberikan kita teladan. Ternyata mereka sedang bercerita tentang jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi saling tenggang rasa. Namun uniknya, dari seluruh hidangan yang berbeda, mereka sepakat bekerja sama, memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang penikmat rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Saya Mia Gandewa
dari Rumah Hindu Dharma untuk Harmoni Indonesia. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara Wartan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Terima kasih atas kerjasamanya dan maaf jika ada yang tak berkenan. Pemirsa, sebelum kita akhiri, kita ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye GASER gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan 10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0009800150007665 mendukung Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Saya Dia Felicia, salam damai Channel 3. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.